Setidaknya 4 truk tambang pasir terjebak di tengah terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru di aliran Sungai Leprak, Desa Jugosari, Candipuro, Lumajang, Minggu petang. Material banjir lahar akibat hujan di Gunung Semeru membawa pasir dan bebatuan menerjang 4 truk tambang pasir. Beruntung keempat supir truk berhasil menyelamatkan diri keluar dari kabin truk tersebut. Keempat truk awalnya akan menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Leprak usai mengangkut muatan pasir. Namun karena banyaknya truk yang antri untuk menyeberang, truk yang berada di barisan terakhir diterjang banjir lahar. Ada info atau nggak sempat? Sebenarnya tuh ada, tapi berhubung itu yang depan itu pas macet, Antri gitu. dia antri. Tadi ada berapa truk yang Banyak, Mas, sekitar ada 30. Berhubung ada informasi dulu, dia jadi kabur. Besarnya luapan banjir lahar hujan Gunung Semeru juga menerjang 3 daerah aliran sungai. Bebatuan besar menutup hampir seluruh badan jembatan. Akibatnya jembatan yang menghubungkan Dusun Sumber Langsep dan Dusun Sumber Kejar tak bisa dilintasi. Akibatnya sejumlah 137 kepala keluarga di Dusun Sumber Langsep terisolir. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Puluhan pedagang kaki lima panik kocar-kacir saat sejumlah Satpol PP menggelar razia jelang Ramadan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin siang. Tidak sedikit pedagang yang bahkan terlibat tarik-menarik barang dagangan dengan petugas. Kedatangan belasan petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat Senin siang sontak membuat para pedagang panik. Mereka langsung kocar-kacir mengevakuasi lapak dan barang dagangannya agar tidak diangkut paksa petugas. Tak sedikit pedagang yang bahkan harus terlibat aksi tarik-menarik dengan petugas demi menyelamatkan barang dagangan mereka. Sayangnya usaha sejumlah pedagang tetap sia-sia lantaran petugas tetap menyita barang dagangan tersebut. Razia pedagang perda jelang bulan suci Ramadan ini digelar mengingat banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar hingga bahu jalan. Selain merusak keindahan tata kota, keberadaan PKL juga mengambil hak para pejalan kaki dan pengguna kendaraan. Diketahui menjelang bulan puasa, Pasar Tanah Abang sangat ramai dikunjungi oleh para masyarakat yang ingin berbelanja keperluan untuk Lebaran maupun bulan puasa. Dan mulai hari ini kita lingkar terus Pasar Tanah Abang, jaga kondusivitas, dan ada beberapa yang kita amankan karena berlelet-lelet dan sudah sangat mengganggu pejalan kaki menutupi jalan. Kita ambil tindakan tegas. Mereka kalau mau datang kantor untuk dibuat peringatan. Barang dagangan yang terjaring razia langsung dibawa petugas ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Rencananya razia serupa akan terus digelar guna mensterilkan trotoar kawasan Pasar Tanah Abang. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan tinggi membuat sungai keruh di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah meluap. Ya pemirsa, akibatnya sebuah ekskavator proyek perbaikan jembatan hanyut terbawa arus. Video amatir warga memperlihatkan sebuah alat berat hanyut terbawa arus di Sungai Keruh, Desa Gembong, Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan. Ekskavator yang hanyut merupakan alat berat untuk proyek perbaikan jembatan di desa setempat. Beruntung sopir alat berat dapat menyelamatkan diri keluar dari kabin dibantu warga. Cuaca buruk dengan intensitas hujan tinggi mengakibatkan Sungai Keruh meluap. Jadi kronologis kejadian bahwa bego tersebut kemarin pada waktu hari Minggu telah terjadi pekerjaan. Pada waktu itu alat berat terjadi kerusakan karena selang hidroliknya pecah sehingga bego tersebut tidak bisa operasional. Terbawa banjir. Selain membuat arus sungai meluap, hujan deras juga mengakibatkan tebing setinggi 5 meter menimpa rumah warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Lebak Barang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun rumah warga yang tertimpa longsoran tanah rusak di bagian dapur. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami.
Akibat akses jalan ke Ponpes dikuasai pihak lain, para santri Ponpes Khoirul Rozikin di Depok kini tak memiliki akses masuk ke Ponpes. Para santri hanya bisa masuk ke halaman dengan cara menggunakan tangga menaiki tembok pembatas pesantren. Akses jalan menuju pondok pesantren Khoirul Rozikin di kawasan Beji Depok kini nyaris tertutup akibat dikelilingi tembok. Para santri dan orang tuanya tak dapat masuk ke halaman pesantren tersebut. Satu-satunya akses menuju pesantren adalah dengan menggunakan tangga melewati tembok yang menutup halaman pesantren tersebut. Pihak Yayasan Pondok Pesantren Khoirul Rozikin menyatakan bahwa berbagai upaya telah dilakukan kepada para warga setempat agar dapat memberi akses ke pondok pesantren. Namun hingga kini belum menemukan solusi agar para santri dapat memiliki akses ke dalam pesantren tersebut. Pintu yang pertama, pintu yang dikasih pinjam, memang akad pertama ada 1 tahun, tapi karena COVID sebagainya, kita dikasih waktu sampai 5 tahun. Dan kita, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk itu. Dan setelah 5 tahun itu, kami dikasih akses sementara dari SMA 14, yang saat itu memang muridnya tidak banyak kan, masih mereka cuma jadi lab saja, sekarang muridnya sudah datang, maka tidak dibukain lagi. Nah, terus kita kasih waktu beberapa bulan dari sisi utara ini, Rawamaya juga, hanya dengan ketentuan, kalau mau beli maka dibuka. Kami pengen beli, tapi belinya jalan. Nggak bisa, harus satu paket, itu tanah yang luas itu. Di sisi lain, pihak RT 03 Perumahan Kaltek menyatakan warga sekitar tidak ada yang menutup akses jalan pesantren tersebut. Namun bidang tanah yang menjadi akses jalan ke pesantren telah dijual oleh pihak pesantren dan kini telah didirikan bangunan SMA Negeri 14 Kota Depok. 2 bidang tanah ini 4.000 meter persegi menjadi pesantren Khoirul Rozikin. Sebenarnya akses jalan sudah mereka buat, gitu. Akses jalan sudah mereka buat dari Jalan Bumi sampai ke pesantren, gitu. Namun entah kenapa pihak pemilik tanah, yaitu Pak Nasrullah itu sendiri, menjual tanah itu sebesar 6.000 meter. Gitu. 6.000 meter persegi itu peruntukan dijual sekarang menjadi SMU 14. Gitu. Seharusnya jika pesantren tidak menjual akses jalan tersebut, tidak akan ada masalah sampai di sini. Saat ini baik pihak pesantren maupun warga berharap pemerintah Kota Depok dapat memfasilitasi dan mencari solusi terbaik untuk masalah akses yang kini menjadi masalah bagi pihak pesantren, sehingga aktivitas di Ponpes tersebut dapat kembali berjalan normal. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Pemirsa, ribuan pelaku usaha kawasan wisata Guci berunjuk rasa di depan kantor Bupati Tegal, di mana mereka menolak kenaikan tarif masuk wisata karena mengakibatkan menurunnya jumlah pengunjung. Masa yang emosi ini sampai merobohkan gerbang kantor Bupati Tegal. Pintu gerbang kantor Bupati Tegal dirobohkan massa saat digelarnya unjuk rasa dilakukan paguyuban pelaku usaha wisata Guci. Emosi massa terpancing karena tak kunjung ditemui anggota DPRD ataupun PJ Bupati Tegal. Akan mengambil alih loka tiket yang ada di objek wisata Guci. Dalam orasinya, perwakilan massa mengatakan kenaikan tarif objek wisata Guci dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 berdampak pada sepinya pengunjung. Penghasilan pelaku usaha wisata menurun drastis dibanding sebelum kenaikan tarif. Untuk itu mereka menuntut tarif masuk Guci dikembalikan ke tarif semula. Perwakilan massa akhirnya ditemui PJ Bupati Tegal, Agus Tiarsa, dengan pengawalan polisi. PJ Bupati akhirnya menunda pemberlakuan perda kenaikan tarif masuk wisata sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ya, di depan tetap dikawal oleh rekan-rekan dari Polsek Bojong dan Bumi Jawa, diteruskan sama rombongan kita supaya kita kondusif sampai pulang, sampai ke rumah. Tadi disampaikan pemerintah daerah meminta masyarakat Guci untuk menjaga, berarti kita juga menuntut pemerintah daerah juga untuk menjaga Guci. Massa lalu membubarkan diri usai pertemuan dengan PJ Bupati. Sebelumnya, massa menuntut
akan menduduki paksa gerbang pembayaran wisata Guci jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Pemirsa, ledakan keras terjadi di markas Satuan Brimob Polda Jawa Timur. Ledakan diduga berasal dari mortir sisa perang yang rencananya akan dimusnahkan. Akibat ledakan 10 anggota Brimob mengalami luka-luka dan kantor Subdetasemen Penjinak Bom serta mobil berisi perlengkapan bom pun rusak. Warga di Jalan Gresik, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur panik. Ledakan keras terjadi di markas Satuan Brimob Polda Jawa Timur, tepatnya di kantor Subdenjibom Detasemen Gegana. Ledakan pertama terjadi pada pukul 10.19 waktu Indonesia Barat dan diikuti beberapa ledakan susulan. Akibatnya, kantor Subdenjibom dan 1 mobil berisi perlengkapan peledakan jibom rusak. Kerusakan juga terjadi di masjid di dalam kompleks markas Brimob, pos penjagaan, serta sejumlah rumah warga. Ledakan diduga berasal dari sisa bahan peledak mortir yang dalam waktu dekat akan dimusnahkan. Kapolda Jawa Timur menyatakan mortir yang meledak berjenis low explosives. Ledakan ini berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan, akan didisposal. Jadi kebetulan di Jibom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar. Jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya Den Gegana. Suara dan getaran ledakan yang keras dirasakan warga sekitar. Menurut warga, kerasnya ledakan membuat mereka kaget dan mereka baru pertama kali mengalami hal tersebut. Apa ini? Mau masak. Mau masak. Terus gimana ledakan? Wah. Keras. Keras ya? Iya. Baru pertama kali nih ya ada ledakan ini? Kena getarnya ledakannya yang di Gegana tadi. Terus langsung pecah gitu ya? Iya. Kerasnya seperti apa, Pak? Kalau kerasnya kita nggak bisa bilang, ya. Tapi biasanya bisa memecah kaca. Ini jatuh nggak pada jatuh ini? Kalau ini enggak, cuma kacanya aja yang kaca pecah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah korban luka dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur juga menyatakan insiden ini murni kecelakaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, Hari Tambayong, Rahmat Ilyasan melapor. Pemirsa, tim khusus dibentuk untuk menyelidiki peristiwa ledakan di markas Satuan Brimob Polda Jawa Timur. Polri meminta masyarakat menunggu perkembangan informasi dari Polda Jatim dan tidak menyebarkan hoaks. Yang ketiga, pada hari ini 4 Maret 2024, rekan-rekan, tepatnya sekira pukul 10.19 WIB di wilayah Jawa Timur, sebagaimana rekan-rekan tadi sudah mendengarkan terkait adanya peristiwa di kantor Subden Zibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur. Terkait kasus tersebut sudah disampaikan oleh Pak Kapolda dan segera membentuk tim. Tentunya tim masih bekerja dan secara perkembangannya lebih lanjut akan disampaikan oleh Polda Jawa Timur. Maka tentunya teman-teman bisa menunggu hasil daripada tim, sehingga juga kami mengharapkan tidak ada informasi-informasi yang menjadi bagian daripada hoax yang kemudian dikembangkan. Tentu hasilnya kita sama-sama menunggu dari tim, baik itu dari forensik maupun dari Brimob Jawa Timur. Maka tentunya kita yakinkan tim akan menyampaikan progres secara lengkap, komprehensif, dan sekali lagi itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih rekan-rekan.